Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Malay Robokan di Saputra Kaori Talks. Dan di episode kali ini gue sudah mengundang bintang tamu juga yang gak lain gak bukan. Dia tuh temen gue waktu SMA. Kita sekelas selama kelas SMA kelas 10, 11, 12. Kita SMA satu kelas bareng. Dan gue tahu bahwa dia itu orangnya emang bisa lihat hal-hal yang bisa dibilang sebagai makhluk halus gitu. Dan gue juga udah waktu SMA tuh udah lumayan sering denger cerita dia dan itu tuh serem banget. Jadi gue pengen share cerita dia juga ke kalian semua supaya kalian bisa tahu juga cerita dari kehidupan dia. Nah, tapi nih sebelum mulai seperti biasa gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke deh guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang tanpa berpanjang lebar lagi, kita bakal langsung aja sambut siapa bintang tamunya yang bakal menemani kita di malam Jumat kali ini. Jadi ini dia bintang tamunya, Ita Dewayani. Jadi Ita ini dia tuh teman sekelas aku waktu SMA seperti yang udah aku bilang di awal tadi. Dan ya hari ini Ita mau bawain berapa cerita? 3. Aku nanya bawain udah kayak penyanyi dangdut aja. 3 cerita yang bakal ceritain dan I'm so excited untuk mendengar ceritanya. Langsung aja bakal dengerin cerita. Tapi dipastikan cerita ini belum pernah aku dengar sebelumnya kan ya? Belum pernah aku dengar sebelumnya. Jadi ini real aku dan teman-teman yang ada di balik layar baru pertama kali dengar ceritanya dari Ita ini. Langsung aja Ita cerita yang pertama. Jadi pengalaman cerita pertama nih, pengalaman pas aku SMP. SMP kelas? SMP kelas 1. Oke. Zaman-zamannya SMP kelas 1 itu kan sekolah siang kita. Iya. Sekolah siang karena digilir gitu kan sekolahnya. Nah, aku punya teman aku dan teman kau juga. Ya, tapi teman aku waktu SMA, teman dia waktu SMP. Jadi tapi sampai SMA juga. Ya, kita tuh beda SMP. Tapi satu SMA. Kayak gitu. Nah, terus gimana? Dia punya ibu. Dia punya ibu. Dia punya ibu dong. Maksudnya ibunya dia juga kerja di sekolah itu. Iya, benar. Pagi-pagi. Biasanya datang ibunya sama dia gitu. Aku nggak tahu, sebenarnya aku nggak tahu datangnya itu dia barengan satu kendaraan atau beda kendaraan tapi barengan. Ibunya tuh nanya ke aku, Ita, ini ibunya ya bilanglah si A ya. Iya si A. Si A. Ibunya si A ini nanya ke Ita. Ita si A mana? Dia bilang gitu. Okay. Terus aku bilang, bukannya sama ibu? Enggak gitu dia bilang. Enggak, tapi tadi udah datang, tapi dia bilang duluan ke atas. Oh, iya. Terus aku bilang, "Oh ya kalau gitu, kalau ketemu di atas tak panggilin." Aku bilang gitu. Oke. Sebelum aku ke atas, aku mampir ke toilet. Iya, ini BTW ke atas maksudnya tuh gini ya. Bangunan sekolahnya ada di atas. Bukan atas tingkat bangunan, tapi kayak gimana ya? Postur tanahnya bertingkat. Jadi, bertingkat. Jadi tau gak sih kayak tanah terasering di sawah. Tau gak sih? Jadi kayak gitu dia. Ada yang bangunan di bawah, ada naik, ada gitu. Bukan kayak gedung-gedung biasa yang bertingkat bukan itu. ada tangga-tangganya, bukan kayak gitu. Kayak gitu. Habis itu aku ke toilet. Ke atas lah. Toilet di atas. Ke toilet dulu. Oh, Toiletnya di bawah. Toiletnya di bawah. Toiletnya di bawah. Aku ke toilet karena aku tahu di dalam toilet tuh ada orang karena air krannya tuh hidup. Berarti di WC itu lagi ada orang. Oke. Dan ternyata pas aku tungguin kan keluar tuh orangnya. Orangnya tuh biar aku tebak. Orangnya bukan orang, tapi mirip orangnya. Mirip si A itu yang dicariin sama ibunya itu. Oke. Mirip. Terus? Pertamanya aku nggak ngeh dulu. Kalau yang aku lihat itu bukan orang. Oke. Setelah ngehnya kapan? Ngehnya pas aku lihat di bawah hidungnya nggak isi. Berarti gini, pas Ita lihat pertama kali dia keluar dari WC itu ngiranya orang dulu. Iya. Ngiranya orang dulu kan. Orang biasa. Pas aku tanya. Tapi nanya dulu. Dicariin sama si ibunya. Ya, dicariin sama ibu kamu gitu. Dicariin sama ibu kamu. Dia nggak jawab. Dia diem aja. Di situ udah mulai kayak berpikir aneh gitu. Kok biasanya dia tuh ramah orangnya. Oh iya, aku tahu juga si A ini emang orangnya ramah gitu, baik. Terus? Habis itu aku liatin kok nggak ada gininya. Apa sih namanya kalau orang Bali cekokan tuh loh di bawah hidung. Lengkungan yang di bawah hidung itu nggak ada. Di yang ajak aku, yang si orang yang kalian lihat, yang kamu lihat di gini ya di WC tadi. Pas aku sadar dia bukan orang. Berarti pas ngeliat itu nggak ada langsung sadar bahwa ini bukan orang nih. Bukan gitu ya? orang. Aku langsung pergi naik ke atas. Pas di atas aku ketemu si A. Yang aslinya. Dan dia langsung nyapa karena dia, kamu tahu kan orangnya. Iya. Dia tuh nyapa biasa. Aku bilang dicari sama ibu.
bilang gitu, ya udah ngomongnya cuma itu aja. Lalu pergi ke atas ke kelas aku. Oke, tapi pas ngeliat tuh gimana? Agak merinding sih karena itu first time aku tahu bahwa ada makhluk yang bisa niruin orang gitu loh. Wow. Wow. Berarti emang aku juga pernah dengar sih cerita bahwa di desa aku kalau emang ada orang yang nih kalian bisa lihat sendiri deh di bawah hidung kalian itu tuh ada kayak lengkungan gitu. Nah biasanya katanya aku juga kan percaya nggak percaya ya. Katanya kalau misalnya ada orang yang nggak ada itunya itu biasanya bukan orang kadang katanya kayak begitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang seperti itu bukan karena bukan orang tapi ya karena emang mungkin kelainan atau gimana. Ya, tapi jadi, itu kan balik ke orang yang masing-masing lagi. Bener. Tapi kalau misalnya di sini banyak yang percaya seperti itu gitu. Nah terus jadi itu tadi cerita pertama ya. Nah kita bakal lanjut lagi ke cerita kedua sebelum aku tanya respon kalian. Ini dia cerita kedua dari Ita. Jadi cerita kedua itu pengalaman pas aku mau ngelamar SMA. SMA. Baru mau ngelamar. Oke. Sebelumnya aku nggak tahu SMA kita tuh letaknya di mana, tempatnya di mana tuh nggak tahu. Oke. Sebelumnya aku nggak tahu juga bahwa di wilayah kita ini cuma ada satu SMA negeri itu cuma satu, aku nggak tahu. Aku kirain kayak SMA negerinya ada 2, ada 3 kayak gitu terus. Nggak tahu. Terus aku dikasih tahu sama sepupu aku bahwa sekolahnya tuh di sini gitu, dia bilang. Diajak lah aku pas zaman-zaman ngelamar yang kita pakai jalur nilai. Iya, benar. Kalau misalnya di situ ngelamar jalur nilai itu kayak kita keliling-keliling nyari sekolahnya, kita ngasih rapot. Jadi kayak ngelamar kerja di sini sih, jatuhnya kayak gitu. Ada yang pakai jalur zona kayak gitu. Iya, jalur zonasi dan lain sebagainya. Berarti sebelum dikasih tahu emang benar-benar nggak tahu bahwa nggak tahu tempat letak wilayah sekolahnya tuh nggak tahu, emang benar-benar nggak tahu. Tapi tahu ada sekolah itu. Tapi tahu nama sekolahnya tahu, tapi lokasinya nggak tahu. Gitu. Oke. Mungkin karena sekolahnya dulu nggak sebagus sekarang ya. Ya sekarang udah bagus banget sih. Bagus banget. Saya merasa alumninya merasa terkucilkan. Sudah pergi dari sana baru dibagusin ya. Tolong Bapak Kepala Sekolah. Nggak bercanda Pak. Oke lanjut. Abis itu pas Hamin 2 mau pengumuman yang dapat di sana tuh. Aku diajak sama sepupu aku ke sana. Oke. Dia bilang ini sekolahnya di sini. Terus aku bilang apaan, sekolah apaan? Kan ini kayak apa sih bahasa Balinya tuh kayak pangkung gitu loh. Pangkung. Jadi Ita ngelihatnya sekolah itu sebagai pangkong atau hutan. Kalau misalnya di Bali hutan yang agak curam. Ada jurangnya. Ya hutan yang ada jurangnya. Jadi agak curam. Itu dilihat sama Ita. Tapi kalau orang biasa ngelihatnya ya itu sekolah. Bangunan. It's cool. Iya terus. Terus pas aku kayak sepupu aku tuh ngeyakinin enggak ini sekolah kayak gitu loh. Kayak aku apaan sih sekolah apaan? Juga masa sekolah di hutan? Aku kira kayak ada jalan kecil setapak terus masuk ada sekolahnya gitu. Iya. Ternyata habis itu kayak aku diam sama sepupu aku 2 jaman gitulah di pinggir jalannya. Ada siswa keluar. Tapi itu siswa? Siswa itu orang. Itu orang. Berarti Ita ngelihatnya ada orang keluar dari hutan itu. Oke. Tapi yang orang itu emang real orang. Wow. Habis itu udah nih ngelamar. Keterima lah aku kan, keterima. Terus ketemu sama kau kan. Berarti semenjak saat itu tahulah bahwa itu sekolah dan akhirnya memutuskan buat ngelamar di situ. Iya. Terus satu kelas sama kau kan? Ya, kita satu kelas. Satu kelas. Habis itu suatu hari di kejadian tuh aku ngelihat ada orang siswa main basket gitu. Oke. Main basket. Tapi itu udah sadar bahwa itu sebenarnya siswa atau bukan gitu? Bukan, aku belum sadar itu siswa atau bukan. Oke. Belum sadar, karena aku ngelihatnya tuh udah 2 atau 3 kalian gitu. Sering? Pertama aku ngelihat itu waktu kita pas bulan bahasa pertama. Jadi ada event bulan bahasa sih di sekolah kita namanya. Di situ pertama kali ngelihat. Aku kira kayak siswa kita biasa main basket. Tapi yang anehnya aku pikir kok dia sendirian main basket gitu loh. Wow. Dan dia main basket di saat orang-orang nggak main basket. Aku pernah dengar cerita itu sih. Habis itu kedua ketiganya itu pas kita latihan pramuka mau lomba di. Oh iya tahu. Sebelum lomba itu ada lomba pramuka. Terus ngeliat juga di situ. Lihat juga di situ. Orang yang sama dan dengan posisi ring yang sama. Kan ya lapangan basket itu kan ada 2 ring kan. Iya. Tapi ini posisinya yang di ring-ring itu ring itu aja. Iya. Dan baju dan celana yang dipakai itu aja. Itu aja. Bingung dong. Iya. Kenapa kok dia emang nggak punya style apa?
kayak gimana. Gak punya kan. baju kali ya. Oke, tapi aku tahu ceritanya karena emang dulu pernah ada beredar isu-isu kayak gitu bahwa Rame juga rame kan. juga yang tahu bahwa emang pernah ada salah satu siswa di situ meninggal waktu pada saat mereka bermain basket kayak gitu. Dan itu jadi isu publik di sekolah kita sih ya, pernah gempar gitulah waktu itu. Nah katanya dia jatuhnya karena hujan. Karena licin kali ya, licin. Megang ring. Megang Terus ring. Kayak apa sih? Katanya sih. Selendang itu sih. Ngegeledak. Ngegeledak. Apa sih kayak yang megang ring itu? Slam dunk ya? Slam dunk baru jatuh ke belakang gitu ya. Itu jadi wow. Heboh sih waktu heboh itu. sih waktu itu dan kita ngelihat hal itu gitu. Tapi aku nggak lihat kejadiannya. Cuma Oh, nggak lihat. kejadiannya aku Iya, iya. dengar. Tapi orangnya yang aku nggak tahu. Kita nggak lihat kejadiannya karena kejadiannya juga waktu kita belum sekolah Kita di belum situ, sekolah. masih lama, udah Udah lama lama. lah. Jadi itu emang kayak cerita turun temurun. Nah, tapi kita melihat sosok itu Iya. gitu. Sebenarnya sering sih, ya kayak gitu sering setiap sekolah juga pasti selalu ada gitu-gitu. Iya. Tapi kita emang benar-benar walaupun kita tahu ceritanya kita nggak akan spill di sini karena tentunya kita ngejaga privasi dari pihak keluarga yang punya cerita tersebut kayak gitu. Tapi intinya seperti itu ceritanya, cerita umumnya dari sejarah sekolah kita. Katanya kakak kelas. Kan? Iya, dia dulu pernah Kakak sekolah di kelas. situ gitu. Murid di sana. Murid di sana. Nah, itu tadi cerita yang kedua dari Ita. Karena kalau udah cerita tentang sekolah nggak jauh-jauh dari gue nih, karena kita emang satu sekolah dan biasanya apa kita dia hampir ngerasain juga kan. yang Terus dia apa yang dia terakhir, tahu pasti kita cerita sharing. Ya, apa ya, cerita-cerita bareng gitu. Karena sama kan sering itu nongkrong cerita bareng kayak gitu. Dan sekarang langsung aja kita masuk karena tadi kita bilang ada 3 cerita. Kita bakal langsung masuk ke cerita yang ketiga dari Ita. Cerita yang terakhir ini pengalaman terakhir sih. Pengalaman terakhir waktu kuliah. Waktu kuliah berarti belum lama lah ya. Udah lah. Udah lama ya? Tahun yang lalu. Oh, Setahun yang lalu udah. Oh iya benar-benar 2021. Oke. Pertengahan. Aku kan ambil kuliah malam. Oh iya ada kuliah malam. malamnya, Terus pulangnya itu sekitar setengah 11, setengah 12 gitu. baru selesai kuliah jam segitu. Pulangnya kan selesai kuliah tuh diam di kampus dulu. Oh, nongkrong dulu ya, Gucci geng gitu ya, ngumpul-ngumpul baru habis itu pulangnya langsung pulang. jam 11 atau setengah 12-an itu. Setengah 12. Pulangnya kos kan? Enggak, pulang ke sini aku. Pulang sini. Oh ya, fun fact BTW sekolahnya Ita sama rumahnya itu jauh banget, sekitar berapa sih? Sejam. Jauh kan? Gak jauh banget sih. 1 jam berapa kilometer sih? Sini ke situ? 35 Tapi kilo. kalau buat pemula, Copot ya Bu sampai. Itu ya sekitar 35 km lah ya. 30 kiloan lah. 30 kiloan lah jaraknya. Jadi sebenarnya tergantung pembawaan motor aja. iya sih ternyata bawaan motornya juga sih. Itu sekitar 1 jaman ya. Awal-awal sejam. Oh sejam tapi lama kelamaan 20 menit. 30. Ngapain terbang Bu? Serius 30 menit. 30 menit. 30 menit. Oke, jadi agak lumayan jauh lah. Berarti itu pulang dari kampus ke rumah. Rumah sini. Nah, terus Habis itu salah satu wilayah di yang ada di daerah kita apa daerah situ? daerah pertengahan. Pertengahan antara di jalan lah, waktu di jalan pulang. Yang banyak pohon asemnya itu loh. Oke, ada salah satu daerah yang memang banyak pohon asem. Aku bawa motor Sendiri. tapi rame-rame sama teman, cuma aku posisinya motornya sendiri, nggak boncengan. Oh iya. Nggak boncengan. San Mori ya. San Mori malam-malam. Nggak gitu karena Jatuhnya gabut. karena kita jarak rumahnya ada yang di daerah paling Berarti barat ada yang banget. duluan nyampe gitu ya. Jadi kita kayak saling ngejaga barengan pulangnya gitu. Oh. Tapi bawa motornya sendiri-sendiri, nggak boncengan. Iya. Dan agak berjarak juga. Cewek-cewek semua? Nggak ada cowoknya. Ada cowoknya. Cowoknya 2 orang. Oh, oke. Habis itu di pertengahan jalan aku lihat kayak cewek berdiri di samping pohon. Samping pohon asem. Asem tuh. Kayak mau jalan, Saya mau nyebrang. kayak mau nyebrang. Tapi aku liatin dia tuh pakai baju dress warna merah. Wow. Dress warna merah. Kayak mau nyebrang, udah mau di pertengahan. Oh, jadi dia udah jalan sampai di garis tengah. Tapi ini posisinya aku masih jauh dari dia. Oh, masih jauh tapi udah lihat. Udah lihat. Aku bilang berhenti di temen belakang aku tuh kayak langsung nabrak motor aku gitu loh. Oh, berarti Karena mungkin dia kejut. Ita berhenti mendadak. Dan Dan di belakang jadinya nabrak. Karena aku kira dia manusia. Karena yang setahu aku kalau makhluk yang kayak gitu kan dominan pakai baju putih kan. Oh iya. Dan dia pakai baju merah. Aku kira siapa beda tahu gitu ya. siapa tahu dia kayak ya lagi stres atau overthinking Ya. terus untuk memutuskan. Terus baju merah gitu. Baju.
Jatuhnya kayak noni Belanda ya. Iya. Habis itu berhenti dia. Aku yang berhenti, teman aku ikut berhenti dong. Terus dia nanya teman aku kenapa gitu. Dia bilang masa Bali itu kayak kenapa gitu. Aku bilang enggak. Temen aku marah dong karena mereka kan nggak lihat. Kesel sih pasti. Dan nggak lihat. Dan nggak merasakan. Dia marah-marahin aku kayak ya hampir setengah berantem gitu lah. Karena kan posisinya aku juga salah kan itu di tengah jalan. Rem mendadak gitu. Iya. Habis itu aku bilang sampai di rumah aku di perempatan. Ya di perempatan mau dekat-dekat rumah. Kita berhenti gitu, aku ceritain tadi ada orang gini. Aku ceritain ke temen Cerita kan. ke mereka juga. Ke mereka. Alhasil mereka nggak berani pulang Cuk. Nginep di rumah. Ya. Kena loh. Kasian juga kan, ya kan ada dari barat. Emang apa yang dilihat? Jangan sampai gue gak berani tidur nih. Yang aku lihat. Ya. Ya itu cewek emang benar-benar. Yang cewek tadi. Cantik banget sumpah. Kalau itu kalau dia energinya besar ceweknya tuh dan manusia biasa bisa lihat. Itu bisa yang manusia biasa lihat tuh bisa emang cewek cantik. Oh gitu. Cantik. Wow. Pokoknya kayak noni Belanda. Oke. Pernah lihat enggak? Enggak pernah lah Bu. Oke berarti emang ngeliat itu dan saat itu juga udah menyadari bahwa itu emang bukan manusia. Terus ceritain ke teman-teman, mereka takut pulang, nginep lah jadinya. Cuma beberapa sih nggak semua yang nginep. Karena yang cowok-cowok yang kalian ngajak cowok kan nggak enak juga kan tahu lah mulut. Iya benar-benar. Cuma yang cewek-cewek aja 2 atau 3 orang gitu. Tapi itu udah hampir udah nabrak atau gimana? Nabrak siapa nih? Yang itu yang cewek tadi itu yang baju merah. Enggak. Udah masih jauh ya? Masih jauh, tapi aku sadar karena nggak ada kakinya. Oh my god, what the? Sumpah nggak ada kakinya. Sumpah nggak bohong nggak ada kakinya. Berarti kayak melayang dong? Kalau itu ada kakinya, kemungkinan besar aku nggak ngerem mendadak dong. Ya. Karena nggak ada kakinya, aku speechless langsung ngerem mendadak. Berarti ngerem mendadak itu bukan karena takut nabrak? Bukan, karena aku lihat dia nggak ada kakinya. Oh my god. Serem tahu? Iya, karena emang aku ngebayangin jalannya emang serem, jalannya lika-liku, pohon asem kanan kiri. Tahu kan jalannya kayak gimana? Tahu. Oke. Serem kan? Itu dari cerita terakhirnya ya. Oke. Dari ketiga cerita tadi kira-kira gimana netizen Indonesia yang sedang menonton? Dari ketiga cerita tadi kira-kira cerita mana yang menurut kalian paling serem dan paling bikin bulu kuduk merinding di tengah malam Jumat ini? Coba langsung komen di bawah ya. Dan juga mungkin buat kalian semua yang sampai saat ini belum nge-subscribe channel YouTube gue, bisa langsung di-subscribe di bawah, pencet tombolnya ya, langsung dipencet sekarang juga. Serta kalau misalnya kalian punya kritik, saran, pendapat, ide konten ataupun punya ide pengen ngundang siapa sih kira-kira, Kak Kori undang ini dong, Kak Kori undang itu dong, ataupun siapapun, nggak mesti selebgram, nggak mesti seleb TikTok, kalian bisa langsung sampaikan lewat email ya, yang pasti yang bisa gue undang ya. Jangan Pak Jokowi nggak nyampe, mohon maaf nih, oke? Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat Ita udah mau hadir di Saputra Kori Talks kali ini ngebahas tentang konten-konten horor setiap malam Jumat. Oh ya, gue juga mau ngingetin buat kalian semua yang mungkin belum nge-follow Ita, bisa langsung follow Instagramnya, ada di sini namanya apa? Anya4_. Oke, langsung ya, aku bakal taruh juga linknya di deskripsi box dan juga bakal aku munculin di sini. Langsung di follow, oke? Dan itu ya dari gue untuk di video kali ini tentang Saputra Talks. Astaga, grogi gue denger cerita kayak gini. Tentang Saputra Kori Talks kali ini. Semoga kita bisa bercerita lagi lebih serem lagi dengan narasumber-narasumber yang lebih serem lagi tentunya. Bukan narasumbernya yang serem, ceritanya yang serem ya. Sampai jumpa di Saputra Kori Talks episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih Ita udah mau datang. Sama-sama. Dan selamat malam Jumat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.